Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Julianto. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 5 di Politeknik Harapan Bersama di jurusan D3 Teknik Mesin. Kemudian keperluan saya di sini yaitu saya akan menjalankan atau melakukan praktikum pengelasan, yaitu kita akan mengenalkan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelas. Yang kedua, ketika pengelasan itu gagal kita harus apa, kemudian bagaimana cara pengelasan yang benar. Jadi pengelasan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pengelasan 2F. 2F itu datar. Kemudian pengelasan 3F. Pengelasan 3F itu posisinya vertikal. Kemudian pengelasan 4F. Pengelasan 4F yaitu pengelasan yang dilakukan di atas kepala. Kemudian sebelum melaksanakan pengelasan, kita akan mengenalkan alat dan bahannya serta alat pelindung diri. Alat dan bahannya itu seperti ada di sebelah kiri saya, kemudian alat pelindung dirinya seperti ada di sebelah kanan saya. Kita masuk pada alat pelindung diri dulu. Alat pelindung diri yang pertama itu ada helm. Ini untuk melindungi kepala kita dan mata kita dari percikan yang dihasilkan oleh proses pengelasan, agar mata kita tidak terluka. Kemudian kita taruh di bawah. Kemudian ada gloves. Ini yang digunakan untuk melindungi tangan kita ketika kita melakukan pengelasan, menempel pada media yang akan dilas, kita tidak akan merasakan panas, tangan kita aman. Next, kita masuk pada ini, pelindung lengan. Ketika kita tidak menggunakan baju yang panjang atau baju praktikum, kita harus menggunakan alat ini untuk melindungi lengan kita dari percikan pengelasan. Kemudian ada ini, apron. Apron itu alat pelindung badan. Fungsinya sama untuk melindungi kita dari percikan pada saat proses pengelasan. Terus ada sepatu. Sebaiknya sepatu yang digunakan itu sepatu yang khusus untuk pengelasan, agar tidak meleleh ketika terkena percikan hasil pengelasan. Kemudian alat-alat yang akan digunakan pada saat proses pengelasan, yakni ada ini, trafo dengan kapasitas 900 watt. Mereknya kita yang pakai saat ini Rino 125. Kemudian ada sikat baja untuk membersihkan sisa-sisa hasil pengelasan. Kemudian ada ini untuk mengangkat media ketika kita akan melakukan pengelasan. Setelah selesai, kita akan mencelupkan di air untuk pendinginan. Kemudian tentunya ada media las. Tidak lupa kita menggunakan ini. Ini digunakan untuk menotok atau membersihkan sisa-sisa hasil pengelasan yang tidak mengelupas dengan sendirinya. Kemudian dibersihkan dengan sikat baja. Kita taruh di sini. Kemudian kita menggunakan elektroda dengan ukuran 260 RD260 E6013. Ini untuk pengelasan dengan plat yang tipis. Plat yang kita gunakan ukurannya 2 mm. Untuk plat ini udah kita cantum sebelumnya, jadi nanti kita tinggal proses pengelasannya saja. Oke, setelah itu ada kabel positif atau kabel buat elektroda. Kemudian ada kabel buat kabel masak untuk ditempelkan di meja seperti ini. Terus kita butuh aliran listrik stop kontak yang ada di bawah ini. Pastikan sebelum kita melaksanakan ini, posisi mesin itu harus off dulu, agar tidak menimbulkan percikan atau gesekan, karena untuk menjaga safety. Kemudian di sini ada satu lagi, yakni gerenda. Gerenda ini digunakan ketika kita akan melakukan pengelasan, kemudian pengelasannya itu salah, kita akan menggerenda ulang agar posisinya halus lagi dan kita bisa merevisi pengelasan. Akan tetapi untuk gerenda ini sangat jarang sekali digunakan apabila pengelasan itu sudah baik dan benar. Kita taruh di bawah. Oke, untuk langkah kedua
kita pasang alat pelindung diri dulu sebelum melakukan pengelasan. Yang pertama kita pasang apron, kemudian kita pasang gelas, siapkan, dan kita menggunakan film. Film kita segini dulu, oke. Film itu kita pasangkan dulu kabel-kabel untuk pengelasannya. Pertama ini kabel negatifnya dulu. Oke. Jadi ini kabel elektroda. Oke. Setelah itu kita colokkan ini. Oke. Posisi mesin ini masih off. Kita atur ampere itu di ukuran 45 ampere sampai 50 ampere. Karena ini pengelasan plat tipis. Kemudian kita pasang. Kita persiapkan dulu untuk elektrodanya ini. Kita usahakan agar posisinya itu tidak oblak, kuat kencang. Kemudian kita nyalakan mesin. Kita langsung melakukan pengelasan. Ya, kuda-kuda jangan lupa dan posisi pengelasan itu 45 derajat. Samping dulu. Oke, setelah itu kita lakukan pengelasan. Jangan lupa matikan mesin. Kita taruh. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa hasil pengelasan ini menggunakan alat ini. Lalu kita bersihkan menggunakan alat ini. Setelah itu kita gunakan penjepit ini untuk memindahkan media yang sudah kita las ke media pendingin air. Kita bisa menggunakannya di sini. Setelah dingin, silakan untuk kita bawa sini. Ketika hasil pengelasan ini tidak baik, kita bisa menggunakan gerinda ini untuk membersihkan atau mencopot kembali besi yang telah dilas. Terus nanti kita melakukan pengelasan ulang dengan cara yang baik dan benar. Ingat, pada proses pengelasan ini kuda-kuda sama posisi pengelasan itu harus diperhatikan, yakni kita harus ibaratnya segini, kemudian posisi elektroda itu kemiringannya 45 derajat, sekitar segituan.
Dan tidak lupa, jangan lupa dengan ampere yang harus disesuaikan dengan media pengelasan. Ketika media pengelasannya sekitar 5-8 mili, itu kita ampernya di sekitar 90 sampai 100 ampere. Kemudian ketika platnya tipis di 45 ampere. Kemudian kita rapikan dulu. Oke. Setelah kita menggunakan alat las, kita harus membereskannya. Bentar. Oke. Demikian tadi buat praktek pengelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.